仮面ライダーアインズ with ガールズリミックス。変身 Apakah ini akan jadi Girls Remix edisi yang terakhir? Bagi yang sudah nonton sampai habis, ya udah tahu ya arahnya bakalan kemana lagi soal ini. Langsung aja kita bahas dari Anne yang selalu rutin bahas Girls Remix dari zaman Revise sampai sekarang. Jadi ini dia review Anne untuk Kamen Rider Ainz with Girls Remix. Awal cerita, Sumire Kurono, sang pimpinan organisasi crowd yang lagi ditahan di markas Bluebird dari Revise berhasil melarikan diri. Kaburnya itu nggak diam-diam tapi frontal ya, semua penjaga di situ digebugin semua pak. Sumire juga berhasil ngebawa belt Cyborg Super Energy Converter yang sekarang itu udah resmi. Namanya itu jadi Henshin Belt Wirbelwind. Yes, belt ini yang nanti bakalan dipakai sama si Kamen Rider Ainz ya. Wirbelwind itu bahasa Jerman yang artinya itu whirlwind ya, sama aja dengan typhoon. Nama Kamen Rider Ainz sendiri kan dari bahasa Jerman juga yang artinya itu satu ya. Ainz itu satu guys. Ya sudah jelas semua referensinya ini tuh ke mana? Ke bapaknya si Nayuta yang beneran lah. Bapak Takeshi Hongo ya, Hiroshi Fujioka aka Kamen Rider Ichigo. Beltnya itu emang terakhir ada di organisasi Bluebird untuk diteliti lebih lanjut sama George Karizaki. Dan setelah kabur, tujuan Sumire itu ngincer si Nayuta ini, teman satu universitas Rinekudo yang baru join ke Girls Remix. Dimana dia itu ya lagi ada di fase tidak bisa mengontrol kekuatannya ya. Plus ingatannya juga kabur-kabur. Jadi ingatan yang dia ingat itu ya semasa dia operasi guys. Anak kecil minta bolanya diambilin tapi malah ditendang sampai nyaris satu gedung itu hancur. Melebihi Tiger Suit Hyuga bahkan Inazuma Eleven. Sekali lagi si Nayuta ini tuh lagi nggak bisa ngontrol kekuatannya ya. Di sini ada cewek yang jadi kejutan dan hadir di Girls Remix ini, dimana dia itu ya jadi suruhan atau tangan kanan Sumire untuk menangkap si Nayuta. Jadi ada 3 orang di sini ya, dan kepalanya itu ada si Rena Kurumi aka Kamen Rider Muse yang muncul di movie Vice Paradise Regen waktu itu. Jadi balik lagi ke sini dan jadi kapten pasukannya lah bisa dibilang ya. Sama kayak di movie Vice kemarin, dia akan jadi kapten pasukannya Smart Brain juga ya, yang kayak tim pembasmi Orphonok itu. Dan ada 2 sidekicknya ya, atau 2 kroconya di sini. Di sini ada yang namanya itu Carla Shinonome dan juga ada Angga Kirana. Jadi nggak kroco-kroco amat lah, dimana 2 cewek ini tuh udah pernah muncul di Tokusatsu dan Ana juga udah bahas kemarin ya siapa case-nya, ya familiar lah. Dan terjadi pertarungan antara Rena yang berubah menjadi Kamen Rider Muse melawan Rinekudo yang menjadi Kamen Rider Majedo. Rinekudo ada di sini karena emang dia itu ya lagi nyari si Nayuta ini ya. Si Nayuta juga sempat nyerang si Rinekudo karena sekali lagi ya nggak bisa ngontrol kekuatannya ya. Jadi si Rinekudo itu ada di sini pasca dengar berita si Sumire itu kabur dari Bluebird, makanya dia khawatir dan langsung nyariin si Nayuta karena ya dia itu udah nangkep lah si Rinekudo. Oh pasti ini si Sumire ngincer si Nayuta ya. Jadi kemampuan Kamen Rider Muse yaitu Predict AI yang bisa ngebaca gerakan lawan dikeluarkan di sini. Jadi kemampuan ini tuh emang oke banget ya, dimana nggak cuma Muse aja, tapi kan Next Spy sama Next Kaisa juga bisa kayak begini ya. Jadi Rinekudo itu kalah dengan gampangnya sampai babak belur juga. Dan Nayuta ya berhasil dibawa guys ya. Nayuta dibawa ke fasilitas penelitian organisasi crowd dan juga bertemu lagi sama si Sumire. Di sini dijelaskan lebih lanjut kalau Nayuta itu adalah cyborg, atau yang lebih kita sering dengar itu ya Kaizo Ningen ya namanya ya, atau manusia buatan. Terjawab makanya Nayuta ini tuh punya kekuatan yang nggak biasa, udah kayak Superman kan. Menjawab juga kenapa Nayuta itu pakai Doktek ya, kalung Doktek itu, karena nggak cuma dia aja cyborg hasil buatan si Sumire ini, tapi ada lagi yang lain, yaitu 2 bawahannya si Rena Kurumi. Semuanya pakai Doktek sebagai penanda mereka itu ya manusia buatan alias cyborg. Nah tapi di saat lagi proses operasi otak, si Nayuta ini tuh malah kabur. Makanya saat ini ingatannya dia itu jadi kacau ya. Premisnya juga udah Showa banget ya. Di operasi organisasi jahat, kabur, ntar jadi pembela kebenaran. Lagi-lagi kayak bapaknya ya. Si Sumire juga berasa kayak obses banget ya sama penelitian dia ini. Makanya dia itu nyebut si Nayuta ini maupun beltnya itu originalku. Watashi no ai suru original. Nah, jadi ada detail kecil juga yang bikin Ana greget dan juga bikin salfok mulu nih di bagian ini ya. Kan Nayuta di tempat ini, kedua tangannya itu kan kayak dibelenggu sama gelang besi gitu ya. Itu size gelang besinya gede banget. Secara logika sih ya, tangan cewek seperti Nayuta yang slim bisa dengan gampang ngelepasin belenggu ini. Tinggal ngeglosor aja udah. Aduh gimana ini Pak Sakamoto. Apalagi bagian ini ya, pas dibelenggu kayak gitu kan banyak shoot-shoot deketnya gitu. Jadi kelihatan banget itu bisa dilepasin dengan mudah. Nggak usah langsung begitu, tinggal udah diselimin aja tangannya itu ya.
Rinekudo yang lagi terluka habis pertarungan tadi dibawa sama Nozomi Takai ya dari Kamen Rider Amazons. Jadi sekali lagi ini si Miya Harakanon bukan jadi Kloto di Gachart ya, tapi lagi jadi Nozomi Takai dari Amazons. Jadi harus buru-buru nyelamatin si Nayuta, ya Nozomi ini tuh nelpon si Takigawa Sawa dari Kamen Rider Build ya untuk cari tahu lokasi di mana Nayuta ini tuh diculik. Langsung terobos ke fasilitas penelitian organisasi Krautnya. Jadi yang pergi kali ini tuh yang pertama ada 3 orang ya, Rinekudo, Nozomi, sama Mbak Sawa. Ditambah-tambahin juga ya dengan Mbak Sawa yang bilang kalau dia itu udah minta bantuan Izu dari Zero One untuk ngeretas semua kamera atau CCTV di fasilitas ini. Scene-nya itu ngambil dari Girls Remix yang pertama dong, yang zaman Revise ya, makanya latar belakangnya itu ada di pemandian si Revise. Ya nggak pakai ngendap-ngendap ala Hitman lah ya, jadi langsung terobos dan lawan semua pasukan Kraut yang ada di situ. Dan ketemulah sama Nayuta yang lagi disekap dan kayak lagi proses operasi. Si Sumire kayak lagi nanemin Henshin Belt Wirbelwind ini tuh ke perutnya si Nayuta ya. Terjadi pertarungan ronde kedua antara Kamen Rider Muse dan juga Rinekudo yang kali ini udah lebih serius karena dia berubahnya itu jadi Kamen Rider Twilight Magedo. Final formnya si Magedo ya. Bagian ini oke lah untuk nambahin aksi dan juga screen time Twilight Magedo yang gak terlalu lama di serialnya. Baru keluar di Gachart kan akhir-akhir banget ya, 3 episode terakhir tuh. Kemampuan predik AI Kamen Rider Muse baru bisa ditangkal ketika Rinekudo pakai form ini ya. Seperti yang kalian tahu, si Rena Kurumi ini kan emang udah mokat ya di film Vice Paradise Regen sama si Kitazaki. Kalau udah nonton Girls Remix dari kemarin, pastinya udah tahu lah ya gimana cara organisasi Kraut ini tuh mengembalikan orang-orang yang sudah mati ini tuh kayak gimana. Karena ini tuh bukan case pertama. Sebelumnya udah ada Mbak Yoko Minato dari Gaim, Koyomi dari Wizard, Tante Grota dari Gabu ya. Dan hasil akhir pertarungan ini, Rena kalah sama Rinekudo dan menghilang. Selesai guys ya. Jadi exit charge diadu sama Rider Kick. Dua bawahannya Mbak Rena ngelawan Nozomi sama Mbak Sawa. Jadi Nozomi ini tuh emang bisa action lah jelas ya. Si Miya Harakanon ini kan emang ada base karatenya. Jadi kita perlu acung jempol juga lebih ke Mbak Sawa. Jadi sama seperti Nozomi, dia kan ya bukan rider cewek guys ya, nggak bisa Henshin juga. Jadi fightnya itu modal megang full bottle aja agar dia itu dapat kekuatan lebih. Di sini Mbak Sawa dipinjemin Crocodile Crack full bottle sama Om Kumis. Emang di akhir cerita yang pas V-Cinema New World itu kan ya mereka itu ya diperlihatkan kayak jadian ya. Jadi ya kayaknya bisa lah dipinjemin full bottle ini ya. Faktor lainnya si Mbak Sawa ini ya, aktrisnya si Taki Yukari emang udah sangat sering banget ada di film arahan Bapak Sakamoto. Jadi dari zaman Ultraman kan itu ya. Jadi si Mbak satu ini juga sering yoga juga kan ya, kalau kalian sering cek medsosnya. Jadi untuk bagian actionnya ya bisa dipadukan dengan sangat-sangat mantap ya. Dua bawahan Mbak Rena di mana mereka adalah cyborg seperti Nayuta berubah menjadi Raido player dan juga Kamen Rider Mage. Loh kok bisa? Padahal kroco doang. Belt sama gasyatnya juga tiba-tiba muncul lewat Aurora Curtain-nya Decade gitu ya. Nah karena ini ada sangkut pautnya sama organisasi 100 dari Gachart. Nah di sini Sumire juga muncul dengan tampilan yang berbeda. Sudah pakai outfit yang berbeda dan terlihat di wajahnya itu ada tato yang cukup familiar. Bagian ini yang lumayan menjawab dasar dan juga alasan semua premis yang ada di edisi 3 Girls Remix terakhir. Langsung aja kita bahas ya. Terungkap nama asli dari Sumire, antagonis utama di Girls Remix ini dari kemarin adalah Kronos. Di mana dia adalah salah satu anggota organisasi 100. Namanya emang mirip-mirip ya, Kuronos Sumire. Dijelaskan juga teknologi dari 100 itu cuman tiruan. Seperti yang udah kita bisa lihat ya di serial Gachart waktu itu yang Legend balik, yang ada 3 orang itu, mereka semua kan bisa berubah jadi rider-rider terdahulu. Jadi ada yang jadi Dark Kiva, ada yang jadi Eternal, bahkan Kamen Rider Glare juga. Bahkan jadi Arc One juga kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak terima nih, apaan jadi rider-rider yang sangar tapi usernya nggak jelas. Nah alasan kuatnya itu cuman tiruan. Karena namanya tiruan atau KW-nya ya, pastinya yang nggak sekuat originalnya. Ini udah Ana bahas cukup panjang di episode Gachart waktu itu guys ya. Soal tiruan ini bertolak belakang sama si Kronos yang benar-benar terobsesi dengan originalitas. Makanya Kronos itu keluar dari si 100 ini. Dan mungkin bikin organisasi baru sendiri bernama Kraut ini. Dan dia ingin menciptakan Kamen Rider sendiri yang original dan juga yang terkuat. Lewat Henshin Belt Wirbelwind dan juga si Nayuta. Gak cuman itu aja, tapi Kronos ini juga dari kemarin seperti kayak memancing rider-rider yang punya kekuatan original seperti kayak Rinekudo
Kudo, Reika Shindai, Natsuki Hana, Sara Sakurai, dan lain-lain untuk kayak diambil data pertarungannya. Makanya Kronos juga repot-repot nih ngebangkitin karakter-karakter yang seharusnya itu udah mati alias jadi mayat. Karena emang mereka itu punya originalitas itu. Seperti kayak Mbak Yoko nih, dia kan emang user asli dari Kamen Rider Marika. Koyomi juga emang beneran user asli dari Kamen Rider Wise Man. Sama juga dengan yang masih pada hidup seperti Rene Kudo dan lain-lain. Jadi si Kronos itu ya beda guys ya sama anggota 100 lainnya ya. Dimana ya mereka itu kan biasanya munculin karakter baru dan berubah jadi rider-rider terdahulu. Tapi Kronos ini sekali lagi dia itu repot-repot ngebangkitin karakter-karakter yang sudah mati karena punya originalitas itu. Berhubung Kronos juga terobsesi dengan yang namanya itu original. Apa-apa harus original. Seiring identitas asli Sumire yang udah kebuka sebagai Kronos, kita juga dikasih kejutan lainnya ya, yaitu Kronos yang juga sudah bisa berubah menjadi Kamen Rider baru bernama Kamen Rider Fatale. Ini versi darknya Kamen Rider Fem dari Kamen Rider Ryuki. Ibarat Ryuki dan Ryuga lah. Asal-usulnya itu gimana? Jadi deck frame-nya si Kronos itu dia dapatkan dari hasil pinjaman. Dia itu masih pakai kemampuan 100 untuk bikin tier 1 deck frame dan juga si V-buckle-nya. Lalu pas Kronos sebelumnya kabur dari Bluebird, dia juga berhasil mengambil data tempur Kamen Rider Ryuga yang ada di database-nya Bluebird. Kok bisa Bluebird itu punya data Kamen Rider Ryuga? Nah, ini nggak dijelasin di sini, tapi prediksi Ane, ini tuh pasca film Kamen Rider Geats dan juga Revised Movie Battle Royale waktu itu. Kan muncul tuh Ryuki, Knight, Ouja kan ya, bahkan aktor-aktornya juga pada hadir, ada Kamen Rider Ryuga juga kan. Nah, mungkin asal-usulnya tuh dari situ. Si Kronos ngomongnya kan suka yang original, tapi yang dia dapatkan sekarang juga ya hasil kopi-kopi. Piye to ya? Si deck frame yang berwarna putih langsung berubah menjadi hitam. Ya udah, ini jadi deck Fatale itu ya. Ya udah langsung gelut, yang maju ada Rine Kudo guys ya, dan juga ada Reika Shindai, Hana sama si Sara Sakurai. Jadi ini ada Kamen Rider Twilight Magedo, Kamen Rider Sabela, Kamen Rider Ahuilera sama si Kamen Rider Hakubi. Hakubinya udah nggak ampas ya, pakai buckle kacangan. Di sini udah pakai ninja buckle. Dipinjemin Keiwa kali ya. Ya tapi saya nggak dijelasin. Ya sepertinya sih dipinjemin Keiwa MC. Nozomi sama Mbak Sawa juga nggak nganggur ya. Tetap ikutan ngelawan krocok-krocok crowd walaupun mereka itu yang nggak berubah. Yang ngalahin Carla yang jadi Kamen Rider Mage itu si Ahuilera. Dan yang ngalahin Angga yang jadi Raido player itu si Sabela. Si Sara yang jadi Hakubi juga sampai double kill tuh ya, 2 pasukan Kashin dari 100. Lumayan. Highlight pertarungannya ya ada di Kamen Rider Fatale lawan Kamen Rider Twilight Magedo, di mana Rine Kudo kewalahan di sini ya. Ini scripted banget, Pak. Jadi banyak advent card yang dipakai juga sama si Kamen Rider Fatale di sini ya. Apalagi pas pakai Final Vento, semua rider wanita sampai pada mental dan pada balik lagi ke human form masing-masing. Nayuta muncul di tengah pertarungan ini, terlihat dia itu udah kayak dingin banget ya, seperti pencucian otaknya itu dan juga operasinya itu berhasil dan ada di pihaknya si Kronos. Dia itu bikin konklusi nggak mau bersedih dan juga nggak mau menderita lagi. Jadi semua itu pengen diratain nih sama dia, mau dihabisin semua nih. Henshin Belt Whirlwind-nya juga udah dimunculin ya. Jadi keluar secara magis di pinggang. Jadi bukan dia pakein seperti kayak belt-belt lain dengan tema futuristik. Nah, di sini dilawannya itu pakai bacotannya Rine Kudo. Nayuta, jangan begini, ayo jangan menyerah ya. Ya, bacot no jutsu lah ya. Sampai akhirnya Nayuta itu ya tersadar dan hendak melawan balik si Mbak Kronos ya. Dan inilah dia perubahan pertama Nayuta menjadi Kamen Rider Ainz ya. Secara pose ya ini Kamen Rider Ichigo banget ya. Diajarin sama bapaknya langsung kayaknya di rumah. Pah, ajarin dong. Dan suara Henshin dari Kamen Rider Ainz ini juga Ichigo banget. Silakan kalian dengar sendiri ya, apalagi suara cuing. Nah, begitu-begitunya tuh Ichigo banget ya. Di sini jadi terjadi pertarungan antara Kamen Rider Ainz melawan Kamen Rider Fatale ya. Kejutan lainnya datang, tiba-tiba muncul Kamen Rider Nadeshiko. Dan ini di belakang layarnya ya, disuarakan sama Erina Mano langsung yang berperan sebagai Nadeshiko. Jadi asal-usulnya Nadeshiko yang berbentuk solo itu ditemukan pertama kali di jalan sama Ichorenge dari Gachard. Terus Ichorenge jadi lapor ke si Akiko ya, dan diselidiki sama Akiko. Itu Ichorenge balik lagi tapi screen time-nya bentar banget. Tapi di belakang layar ya sempat ketemu sama si Reiyo Matsumoto ya, Akashi Rine Kudo ya. Nah, dan juga Nadeshiko ada andil ngasih banyak informasi soal Sumire ke Akiko. Makanya bisa terbongkar juga kedoknya ya, di mana nama aslinya adalah si Kronos. 2 lawan 1, Nadeshiko itu jadi support dan Kamen Rider Ainz di sini berhasil mengalahkan si Fatale.
sudah pasti finishingnya itu ya Rider Kick ya. Ada scene helmetless juga ya dari Kamen Rider Ainz yang ngebuka helmetnya, jadi muka Nayutanya itu kelihatan. Dan ini sempat bikin rame kemarin kan ya. Ya udah berakhir damai guys di sini ya. Dan akhir dari Girls Remix ini, Nayuta itu keluar dari Girls Remix, di mana dia itu akan memulai perjalanan baru agar bisa menjadi Kamen Rider yang mandiri. Dari awalnya dia itu hanya wanita biasa yang mengagumi para Kamen Rider, sekarang dia itu beneran jadi Kamen Rider. Karena mungkin ya baru jadi Kamen Rider, dia itu ya pengen explore aja gitu, biar bisa mandiri juga sesuai dengan kata-kata yang dia lontarkan tadi. Sampai naik motor ya, scene akhirnya ya dikasih motor sport itu edan sih. Dan Rinekudo kembali lagi ke London ya. Dan di universitasnya dia itu ya bertemu dengan ibu dosennya, yaitu Ozawa-san dari Kamen Rider Agito. Pas zaman Agito yang bening itu ya memang ada dua guys ya, ada Mana-chan sama Ozawa-san. Sekarang aktrisnya Ozawa-san ya, si Toko Fujita, udah umur 47 tahun. Wajar lah ya, jadi agak keriput ya, tapi karismanya masih dapet. Dan Ana juga langsung kayak tersentuh gitu ya pas lihat dia balik ya. Jadi membenarkan dugaan Ana di Girls Remix yang sebelumnya, di mana Rinekudo kan lagi ngobrol ya sama teman bulenya, dan dia bilang see you in Mrs. Ozawa class. Nah, dan disambungin juga sama akhir cerita Agito, di mana Ozawa-san setelah dari kepolisian kan emang pergi ke London ya, pergi ke universitas ini untuk belajar. Dan bagian ini juga yang jadi clue, di mana setelahnya movie Agito yang si Psychic War itu kan diumumkan di Kamen Rider Movie Project, dan Ozawa juga tentu bakalan balik lagi lengkap bersama tim G3 unit lainnya. Mantap sekali ya. Di akhir banget, sembari dikasih credits nih ya, kita itu dikasih lihat sama Nayuta yang naik motor dan juga fight dia yang menjadi Kamen Rider Ainz melawan kroco-kroco dari crowd. Lagunya enak di sini ya, Red Ribbon yang dibawakan sama Do S Infinity. Dan kita juga diperlihatkan dengan kalimat Kamen Rider Ainz begins. Kamen Rider Ainz dimulai artinya. Udah jelas arahnya kemana ya. Ada kemungkinan Girls Remix itu berakhir dan digantikan dengan Kamen Rider Ainz. Jadi Girls Remix terakhir ini tuh ya jadi sarana untuk kelahiran dan juga perkenalan dari si Kamen Rider Ainz. Terlihat Toei itu ya cukup ambisius lah sama rider wanita satu ini ya. Entah nanti akan seperti Girls Remix, dia itu tayangnya 1 tahun ya 2-3 kali, atau dibikin mini seri dengan jumlah 12-13 episode dan tayang tiap minggu. Jadi tayangnya itu samaan sama serial TV guys ya, tapi bukan hari Minggu. Ya di weekday lah teman-teman ya. Jadi kayak Kamen Rider Amazon waktu itu, kan itu Kamen Rider Ghost kan lagi jalan ya. Nah, Kamen Rider Amazon juga ya tayang tiap minggu ya. Tapi ya nggak sebanyak episodenya serial TV ya. Atau Girls Remix itu ya tetap jalan ya, tapi Kamen Rider Ainz juga ya tetap jalan juga ya. Jadi ya barengan lah gitu. Pendapat akhir, kenapa ya Ana itu sedikit ngerasa kosong nontonnya ya. Dari segi penulisan dan juga plot terasa biasa aja, mediocre dan juga template banget. Ngerasa bosen gitu ya. Jadi penulisnya kan masih sama ya dari kemarin ya, yaitu Hiroki Uchida. Poin plusnya mereka itu yang masih memperhatikan detail-detail setiap karakter kenapa bisa hadir, dan juga titik akhir dari serial mereka masing-masing itu ya kayak gimana. Jadi nggak kayak asbun banget ya. Di satu sisi ini menarik ya, bikin Ana itu ya bisa jadi ulas lebih panjang lagi, kan biar terasa juga makin dalam lore-nya dan juga psikologisannya. Oh ya karakter ini gimana, kenapa ya gini begini ya. Nah tapi di satu sisi ya capek juga guys ya, soalnya semua itu campur-campur kayak gado-gado. Dan ini Ana mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi, Ana ngerasa Kamen Rider Ainz di sini benar-benar di hard selling banget. Bukan dari Girls Remix yang ini aja, tapi dari kemarin kan, dimana Ana mengeluhkan si Nayuta ini tuh benar-benar di-push banget buat ambil kursi utama. Jadi paham gitu, judulnya kan Kamen Rider Ainz with Girls Remix ya. Tapi kalian ngerasa sendiri pastilah, hard sellingnya itu kayak gimana pas udah nonton sampai habis ya. Ya udah, Ana itu nggak mau bahas soal nepotisme gara-gara ya bapaknya rider jadi di kayak beginiin. Nanti pastinya banyak pro dan kontranya ya. Tapi itu yang Ana rasakan setidaknya ya. Tapi bukan Ana kontra sepenuhnya sama Nayuta yang jadi Kamen Rider Ainz ya. Jadi kemunculan Kamen Rider Ainz ini ya terasa sangat segar. Apalagi dia itu ya rider wanita juga. Cuman ada yang kurang serak aja gitu di bagian porsi dan juga si screen time-nya. Jadi kita tunggu aja kejutan berikutnya dan akan seperti apa seri pertama dari Kamen Rider Ainz nantinya. Dan pastinya nggak akan mungkin jadi serial utama di TV ya, tapi untuk sampingan aja sepertinya. Jadi jangan ngotot nanti mungkin setelah Zetsu ya Kamen Rider Ainz nih yang utama. Belum tentu juga guys ya. Ya udah begitu aja, berakhir sudah pembahasannya. Jadi bagi kalian yang udah nonton juga silakan kalian komentar di bawah ya teman-teman ya, poin-poin pentingnya, impresi kalian ya. Berhubung ini juga banyak sekali ya waifu-waifunya. Jadi di samping kekurangannya ya kita nikmati aja lah ya untuk cuci mata ya, dimana waifu-waifu kita pada balik. Ana juga seneng
seneng kok masih bisa lihat Rine Kudo ya. Yaudah begitu aja, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Ingat komentarnya sesuai konteks ya. Bye bye guys.